Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky F. Simanjurang dengan NIM 11S23040. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah model dan simulasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua. Jadi judulnya itu adalah organik dan anorganik modeling. Jadi tujuan kita eh, melakukan praktikum ini adalah supaya kita mampu menggunakan aplikasi Blender untuk membuat model organik dan anorganik. Di sini penilaiannya dalam bentuk video presentasi dan inilah yang akan kita buat. Yang pertama adalah jamur, yang kedua ngopi atau keramik, topi penyihir dan hamburger. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang jamur. Oke, ini jamur. Pertama saya akan menunjukkan gimana sih hasil renderannya. Ini adalah hasil renderan untuk pembuatan jamur. Oke, jadi gimana sih melakukan atau membuat seperti ini? Saya akan menunjukkan. Jadi di sini saya menggunakan banyak aset. Yang pertama saya menggunakan areanya. Di sini saya menggunakan area untuk jadi di sini saya menggunakan pencahayaan area sebanyak tiga, satu kamera, satu circle. Jadi untuk pada jamurnya saya ada tiga circle. Habis itu pada daunnya saya terdiri dari ada tujuh, tujuh daun. Jadi jamur terdiri dari empat circle. Habis itu daun terdiri dari enam dan saya menambahkan sebuah plate. Ini sebuah yang menunjukkan bahwa dia itu apa? Memiliki fondasi. Lalu saya membuat latarnya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang kita lakukan dari setiap circle-nya. Jadi sebenarnya ini menduplikat jamur yang pertama dengan yang lain. Circle. Circle pertama ini kita buat berdasarkan yang telah dijelaskan pada video. Di sini eh, kita melakukan yang namanya kalau kita tahu kita menggunakan V untuk untuk setiap menambahkan lengkungan-lengkungannya itu. Habis itu setiap lengkungannya itu eh, kita kita buat lagi itu kita subordinate subordinate agar dia hasilnya lonjong. Pada ujungnya itu kita lakukan dia seperti menambahkan. Jadi kita menambahkan dia setelah menambahkan satu range itu baru kita scale. Setelah lalu kita scale dengan panjang, dia akan membentuk sebuah piringan. Baru kita menambahkan lagi sebuah atasnya itu dengan manual seperti kita menambahkan pada eh, titik itu sampai eh, V itu sampai terbentuklah sebuah ini baru kita subordinate. Lalu setelah udah kita subordinate, jamur pertama ini kita kita duplicate lah, lalu kita scale dengan ukuran yang lebih kecil. Mungkin kita bisa tahu sedikit perbedaannya dari sini. Jadi saya menambahkan agak modifikasi. Di sini saya menambahkan itu dengan menggunakan yang namanya scrub mode. Jadi scrub mode ini saya menggunakan yang namanya CC Polish. Oke. Untuk pada daun, di sini saya menggunakan circle. Jadi di sini saya menggunakan cube. Cube-nya ini saya sudah subordinate-kan dia. Cube-nya ini saya bentuk dia seperti persegi panjang. Lalu persegi panjangnya itu saya
eh sub- subdivisionnya lagi, dia kan nanti akan membentuk sebuah lonjongan dengan pipi. Setelah itu, setelah udah pipi dan agak lonjong, di sini saya akan membentuknya agak seperti daun yang jadi ciri khas daun itu, rumput itu kayak dia akan memanjang dan akan mengecil di ujung. Setelah itu udah kita buat dia dalam bentuk seperti daun. Saya akan membuat dia agak bengkok dengan menggunakan rotasi. Jadi pada bagian ini kalau kita edit dia akan membentuk tar. Nah, jika kita buat di dalam edit dia akan lonjong. Jadi dia pada bagian ini saya menggunakan yang namanya solid apa solid ini pada add modifier solidity. Setelah udah solidity baru agak udah agak apa dia berisi, baru saya akan membengkokkannya. Membengkokkannya dengan cara yang tengah ini kita ALT kan aja. Ini ALT, baru kita G. Nah, gini. Untuk pewarnaannya, di sini saya menciptakan eh, material dua. Jadi, saya menciptakan material pertama, kedua, dan ketiga. Saya akan menjelaskan warna setiap warna-warna apa aja yang akan kutunjukkan tentang perspektif warnanya. Jadi, di warna pertama, saya menggunakan base color sebuah warna orange dengan roundednya itu 0,5, alphanya itu 1, dengan dia masuk ke material output yaitu sunface. Untuk kedua, saya buat juga seperti itu, namun dia base warnanya adalah hijau. Karena kita membuat sebuah warna yang namanya rumput. Lalu di sini saya menciptakan sebuah background. Jadi ini untuk penampilan bagian jamurnya yaitu orange. Jadi jadilah sebuah jamur yang telah kita buat seperti ini. Setelah kita membuat jamur, praktikum kedua ini terdiri dari 4. Jadi ada jamur, ada keramik, eh, topi penyihir sama hamburger. Sekarang kita akan masuk ke pada eh, peralatan ngopi, bahan makanan keramik. Di sini saya akan menciptakan sculpting colornya. Oke, saya akan menjelaskan tentang peralatan ngopi. Jadi ini adalah peralatan ngopi. Bisa saya akan jelaskan gimana sih proses dari pembuatan ini. Jadi singkatnya, pertama kita akan membuat sebuah piring. Jadi piring ini terdiri dari sebuah, kalau jika kita shift A, kita ke mesh. Di sini saya membuatnya dari sebuah circle. Itulah sebuah piring. Jadi circle-nya ini di mana kita menggunakan scale, tapi sebelum scale kita menambahkan sebuah eh, titik garis baru untuk bisa kita scale. Setelah kita scale, baru kita menambahkan yang namanya solidity.
kita menambahkan solidity sama subdivision. Itu untuk menghasilkan sebuah lekukan yang agak rapi. Lalu solidity-nya itu kita supaya nampak dia seperti piring. Piring kan memiliki sebuah lebar atau ketebalan dia sendiri. Setelah kita membuatkan sebuah piring pada video, di sini kita akan membuat yang namanya gelas. Jadi gelas ini terbuat dari sebuah plane. Jika kita lihat plane itu adalah sebuah plate atau sebuah kotak, hanya sebuah kotak. Jadi dari sebuah kotak kita bisa menciptakan sebuah yang gelas. Jadi plane ini cara pembuatannya kita membuatkan sebuah screw. Screw ini gunanya adalah sebuah axis yang dia bisa berotasi berputar. Lalu kita menggunakan yang namanya solidity untuk ketebalan pada sebuah gelas. Lalu kita membuat yang namanya solidifisher biar sebuah lekukan itu rapi. Setelah itu kita membuat sebuah sebuah apa juga kan di pada cangkir memiliki gagang. Jadi kita membuat sebuah gagang itu dari plane. Jadi plane-nya ini kita pakai seperti menggunakan angle 3. Jika kita menggunakan angle 3, baru plate-nya kita buat dia mengikuti arah 3 juga, lurus. Lalu kita akan membentuknya mengikuti seperti apa yang kita mau, angle apa yang kita mau. Dan jadilah sebuah eh, tatangan cangkir. Jadi modifier yang kita pakai di sini hanya solidity dan solidifisher. Masuk kita ke sebuah, setelah membuat itu, masuklah kita ke bagian teko. Jadi teko ini kita menggunakan UV plane, UV sphere. Nah, ini UV sphere. Jadi UV sphere itu pertama kita scale menurut menurut jet, dia akan seperti membuat agak lonjong, oval. Setelah kita membuat dia sebuah oval, kita akan eh, memisahkan. Jadi pada bagian bawah kita akan membuat dia itu ke bagian 0 titik. Jadi kita select pada bagian bawah lingkaran itu kan udah menjadi oval. Bagian bawah itu kita ratakan dia biar seperti eh, bisa rapi supaya tekonya itu lurus. Baru atasnya kita pisahkan dia, kita kita lepaslah yang atas itu dengan bagian part yang ke bawahnya. Setelah itu pada bagian moncong kita di sini melakukan penambahan scale, kita tarik. Pertama kita tandai, kita lingkarkan dan kita buat dia dalam belakang. Setelah udah kita scale, baru kita tarik dia. Jadi pertama kita kayak menghapus sebuah part yang ada bagian di sebuah UV sphere-nya itu, baru kita menarik, menambahkan uh, sampai dia membentuk sebuah lingkaran baru. Lalu kita membuat jadi di sini kita menggunakan solidity sama pasti solidifisher supaya dia bentuk yang kita agar bentuknya itu lebih halus dan apa yang kita inginkan. Untuk warna yang kita gunakan, untuk biskuit, di sini saya menggunakan sebuah eh, sphere sama, tapi yang agak kita bentuk menjadi sebuah kecil dan lonjong. Untuk pada pewarnaannya, di sini teko kita menggunakan base color, dia putih agak kekuningan seperti warna keramik. Ini sama warna keramik. Ini kita membuat warna warna biskuit yaitu seperti biskuit-biskuit eh, pada umumnya yaitu warna orange agak ke coklat-coklatan. Lalu untuk warna kopinya kita menggunakan hitam.
dan menggunakan latarnya itu adalah latar biru sesuai dengan apa yang kita pada praktikum yang dia minta. Jadi hasil renderannya itu seperti ini. Ini dia hasil renderannya. Setelah kita melihat eh, bahan makan keramik, di sini saya akan menjelaskan tentang, sekarang kita akan melihat tentang topi penyihir. Oke, di sini saya akan langsung menunjukkan gimana sih hasil renderannya topi penyihir. Jadi, topi penyihir yang saya buat, topi penyihir yang saya buat, sebentar. Ini prototipe yang setelah saya buat agar dapat dijelaskan. Jadi, cara pembuatan topi penyihir yang kita lihat seperti yang di sini. Jadi, kita hampir sama ini seperti membuat jamur. Jadi, kita menciptakan sebuah yang namanya objek 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 yang namanya circle. Inilah circle-nya. Lalu, tapi circle-nya ini sebentar, kita bisa bentar ya. Ini kita akan menambahkan sebuah circle. Saya akan menjelaskan gimana cara pembuatan. Ini circle. Lalu kita membuat fill-nya nothing, biar di tengahnya itu kosong. Baru kita akan menambahkan sebuah sebuah isi, sebuah berisi. Jadi topi penyihir ini kita membuat sebuah lingkaran. Jadi kita menambahkan sebuah garis baru. Lalu kita scale dia jadi besar. Kan tengahnya itu masih kosong. Baru kita tambahkan lagi. Kita bangun dia sama seperti ini gambarannya. Ini kita tambahkan ini lingkaran. Baru kita menambahkan. Setelah itu kita menambahkan sebuah fashionnya.
Jadi hasil renderannya udah saya tunjukkan. Ini hasil renderannya. Jadi apa saja yang saya lakukan? Saya menggunakan Shopee Fashion dan pewarnanya sih saya menggunakan base ungu sesuai dengan gambar. Dan untuk eh, pada pitanya saya menggunakan warna merah. Untuk hamburger, di sini banyak terdiri dari kumpulan-kumpulan dan sih saya akan sebelum itu saya akan menunjukkan gimana hasilnya. Oke, cara pembuatannya itu agak banyak, jadi kita melakukan copy paste. Jadi sini memerlukan sebuah pencahayaan area dengan satu kamera. Habis itu kumpulan dari circle. Circle ini kita membuat seperti gelombang. Habis itu run. Ini untuk roti. Ini untuk bagian dalam daging, acar, acar, acar. Habis itu kita membuat sebuah plate. Ini yang planning ini adalah sebuah. Jadi planning ini cara pembuatannya itu planning kita kecilkan, lalu kita subordinatekan, subordinate dengan solidity. Kita kecilkan dan kita buat dia seperti sebuah kecil-kecil. Lalu kita buat eh, sebuah eh, atasan rotinya itu dengan menggunakan cipir yang kita belah. Base warnanya itu eh, yang kita lakukan. Hmm, untuk base color hamburgernya itu adalah orange. Habis itu untuk bagian ini ya, printnya itu roti. Rotinya ini untuk dagingnya berwarna merah. Untuk untuk roti bagian juga warna merah. Untuk bagian yang bergelombangnya adalah hijau untuk sayurnya, ini merah. Dan pada untuk bagian plainnya itu kosong. Dan terbentuklah sebuah seperti ini. Jadi setelah yang kita tahu, eh, presentasi ini kan memiliki tujuan yaitu agar mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Blender untuk membuat modeling organik dan anorganik. Setelah saya melakukan praktikum ini, saya jadi mengerti kayak mana cara penggunaan Blender dari keempat praktikum atau tugas yang telah diberikan. Jadi yang saya tangkap di sini saya tahu mengerti kayak mana cara menggunakan seperti ini. Software Fashion, Solidity, habis itu beberapa shortcut-shortcut seperti Move, habis itu seperti Loop, habis itu eh, untuk pada rendering, untuk color, graphic color, untuk penggunaan scale, scale, height, lalu rotate dan lain-lain. Di situ saya belajar cara penggunaan dasar Blender. Sekian dari presentasi praktikum 2 saya. Sekian dan terima kasih.